ucapkan itu pasti masuk ke mindsetnya dia. Jadinya istilahnya membentuk visualisasi. Berat nggak bahasanya itu? Membentuk kayak visualisasi kayak dengan meditasi. Yang udah ikut meditasi sama video itu sekitar udah hampir bulanan. Izin ke leluhur sebelum gini mulai meditasi itulah mulai akhirnya ada kayak istilahnya pembangkitan energi itu, Bu. Nah, di situ Halo, selamat jam segini. Bertemu lagi dengan saya Gus Caka. Hari ini kita akan melatih dan membimbing meditasi kepada anak-anak yang ada di Pesraman Mustika Dharma. Mari kita masuk ke dalam. Untuk informasi, kebetulan Pesraman Mustika Dharma berada di wilayah Saren, Kecamatan Mataram. Hari ini kita akan melatih meditasi di Pesraman Mustika Dharma. Adik-adik masih persiapan menyiapkan sarana seperti matras dan lain-lain. Mari kita lihat. Seperti biasa yang kita lihat sebelum kita melakukan meditasi, pertama-tama kita harus membersihkan area lokasi terlebih dahulu. Berdoa fisik. Sekarang kita mulai tutup mata. Power on. Play by USB drive. Santai, relax. Tarik nafas yang panjang. Perlahan, tarik dada, dan oh ya, sekali lagi masker boleh dibuka agar tidak susah untuk melakukan pernapasan. Penuh dan jaga jarak. Kembali lagi ke posisi semula, tutup mata, tarik nafas. Hidung, rasakan energi atau angin boy, tahan, dan tekan. Tarik nafas dalam. Tarik nafas yang panjang, tahan, dan hembuskan melalui mulut. Badan tetap tegak. Lupakan beban yang ada, emosi mungkin ada kekesalan, kesedihan. Semakin santai, semakin rileks, semakin tenang.
hembuskan. Tarik nafas yang panjang dan hembuskan. Sekali lagi, semakin tenang, semakin rileks. Di pantai, bayangkan kita berada di pantai saat ini sore. Matahari mulai terbenam. Bayangkan di pikiran kita melihat langit berwarna oranye, sunset, begitu sejuk, membuat pikiran kita tenang, membuat perasaan kita damai. Rasakan sepoi angin yang bercampur dengan hangatnya matahari yang akan tenggelam. Sekarang tarik nafas dengan mulut, tarik nafas yang panjang, tahan, dan hembuskan. Alunan musik yang ada di depan. Mereka semakin mencintai Hindu karena meditasi. Ya. Kan ada yang menjadi dharmika, berawal dari meditasi. Jadi kira-kira mereka harus menempuh berapa lama? Sekali meditasi misalnya harus berapa lama sehingga mereka bisa meditasi dengan yang gaib-gaib. Iya, ya. Seperti itu. Itu sebenarnya tergantung dari kita juga. Walaupun yang teman-temannya senyum kita bisa lihat yang lain senyum. karena dari kita sudah niat untuk memang benar-benar ikut dalam meditasi ini. Jadinya apapun yang pembimbing omongin ataupun ucapkan itu pasti masuk ke mindsetnya dia. Jadinya istilahnya membentuk visualisasi. Berat nggak bahasanya itu? Membentuk kayak visualisasi, membentuk gambaran gitu. Jadinya bisa merasakan ada teman-teman yang tersenyum, energinya ada, terasa memang ada di sini gitu. Jadinya kita juga bisa terbuat bahagia gitu dengan melihat teman-teman kita senyum. Dan waktu itu kayak Naura lagi di alam yang kayak sepi, sunyi, tenang gitu soalnya. Terus kayak ngelihat bayangan-bayangan masa lalu sama ya sekarang. Bagus berarti, energinya bagus. Bisa kayak semua ngebayangin, bisa ngeliat semuanya kayak nyata gitu. Jadi ini kakak berbagi pengalaman terkait dengan meditasi. Yang udah ikut meditasi sama Bidewa itu sekitar udah hampir 10 bulanan. 10 bulanan. Memang yang istilahnya orangnya gini Bu, yang kalau misalkan sesuatu yang dibicarakan orang yang tak masuk akal, yang tabias langsung yang proteksi diri, nah, dia nggak pernah mengalami gitu. Akhirnya sepanjang dia memang mengikuti meditasi dari awal juga, memang sih awal-awalnya itu nggak belum kita ketemu, feel-nya itu belum dapat gitu, rasanya itu belum dapat. Tapi setelah beberapa bulan memang koneksi dan memang izin ke leluhur sebelum begini mulai meditasi gitu, itulah mulai akhirnya ada kayak istilahnya pembangkitan energi itu Bu.
Nah di situ kalau sudah koneksi terhubung sama yang di atas itu biasanya sini nih mulai kayak lain rasanya. Sudah Kayak merinding gitu, beliau Nek. datang itu lain rasanya, lain sure gitu. Nanti pada saat sudah mulai merem nih ke, yang tiang lihat nih ke alam semesta langsung lepas dia, kayak gitu dia. Ungu warnanya bu, ungu kayak gini itu dah, kayak alam semesta nih ke, baru lepas langsung. Pada saat lepas nih ke dah, kadang makanya ada beberapa kadang leluhur yang datang gitu. Dia kelihatan jelas, mungkin kalau kita bilang itu dari segi pikiran itu bukan imajinasi deh bu, maksudnya karena memang kita ngerasain dari sentuhan. Yang bisa bilang sentuhannya itu gimana ya, antara maya dan enggak, halus sekali sentuhannya itu. Kita Ada sentuhannya komunikasi itu nih. ada dia bu, komunikasinya, tapi bukan komunikasi kayak ngomong gitu. Kita bisa memahami apa yang beliau katakan itu, tapi dia bukan berbicara gitu konteksnya. Itu yang tiang ngerasain pribadi. Terus setelah beberapa kali, akhirnya memang kan awalnya itu dia pernah ngalamin sakit begini di beker 2 tahun nih kan, 2 tahun. Tapi waktu tiang pas tuh berobat nih kan, dia bilang waktu tiang setiap hari meditasi tanpa bimbingan itu, dibilang terlalu banyak nyerap gininya beliau, apa namanya istilahnya, pengancahnya nih kan. Jadi pengiringnya. Jadi setiap yang nyebut nama beliau kayak dikasih satu nih kan gitu. Seharusnya kan kita sebagai Atman itu paling tinggi tingkatannya, yang mengontrol mereka gitu seharusnya. Sementara kita yang belum tahu, kita yang dikontrol oleh mereka, makanya emosi itu gampang keluar gitu, botak gitu. Karena pengancah soalnya yang gini. Akhirnya ditanyalah dulu, memangnya kalau ngerasa paling nyaman sama dewa yang mana kan gitu, ditanya. Dia memang koneksi langsung ke Dewa Siwa gitu. Akhirnya dia bilang pas gitu, akhirnya mulai dah tiang tekunin. Nggak berani sekolah